Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sekalian yang saya cintai, saya banggakan juga. Mari kita lanjutkan pelajaran Quran Hadis minggu yang lalu dengan kita mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah ini kita dapat berkah pelajaran ini dan juga dapat berkah syafaat dari Quranul Karim. Allahumma amin. Baik, kemarin saya sampaikan sampai kepada pendapat para ahli atau para ulama tentang makna Al-Quran secara terminologi, secara istilah atau urian. Yang terakhir untuk pendapat para ulama adalah dari Az-Zujaj. Az-Zujaj berpendapat bahwa Al-Quran merupakan bentuk mustaq, mengambil wazan fu'lanun dari Qur'anun, yang artinya adalah himpunan. Az-Zujaj mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan himpunan dari intisari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu mempunyai nilai-nilai intisari, ringkasan atau makna-makna dari kitab sebelumnya. Seperti ibadah sholat, itu yang ada seperti kita ini adalah merupakan bentuk penyempurnaan dari ibadah sholat sebelumnya. Sampai ada 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ini tidak diterima oleh para pengikut kitab-kitab sebelumnya. Dan peristiwa ini adalah diabadikan dalam surat Al-Isra itu, juz 15. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan pendapat Az-Zujaj. Dari Az-Zujaj mengatakan Al-Quran merupakan himpunan intisari dari kitab-kitab sebelumnya. Baik, itu adalah pendapat dari para ahli secara etimologi. Kemudian sekarang secara terminologi. Mereka berpendapat Al-Quran itu mempunyai beberapa definisi tergantung sudut pandang para ahli tersebut. Misalnya Syekh Muhammad Hudori Beg mengatakan, nanti bisa dibaca di dalam LKS halaman 6, Al-Quran adalah berbahasa Arab. Al-Quran huwa lafdzul Arabi. Jadi kitab ini ciri khasnya menurut Hudori Beg adalah berbahasa Arab. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak ada. Kalau terjemahnya ada, tetapi murni Al-Quran adalah merupakan lafdzul Arabi, ciri khasnya. Jadi nanti kalau kamu menemukan Al-Quran di mana saja di dunia, kalau nanti kalian pergi haji di Arab, pasti Al-Quran adalah bentuknya, hurufnya adalah berbahasa Arab. Yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ciri khasnya. Tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Diturunkan pertama kali adalah di Gua Hira. Ya. Jadi ketika Rasulullah berada di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, usianya ke-40 itu, beliau menerima Al-Quran yang pertama kali. Sampai sekarang diberkati dalam peristiwa hari Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan tiap tahun. Ketika kalian melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian definisi tersebut disebut jalan mutawatir. Artinya apa? Al-Quran diturunkan secara urut, secara langsung kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Setiap kali turun Al-Quran
adalah langsung melalui malaikat Jibril langsung ke Rasulullah sesuai dengan peristiwanya. Kalau misalnya peristiwa perang, ya ayatnya ayat perang yang turun. Misalnya perang Badar, perang Uhud. Rasulullah memerlukan pertolongan dari Allah. Di situ beliau berdoa, minta tolong, karena apa? Umat Islam jumlahnya tidak relevan, tidak sesuai dengan musuh-musuhnya. Kalau umat Islam cuma 300, orang-orang kafir berjumlah 1000, maka ini jauh untuk mengharap kemenangan. Maka di saat itulah Rasulullah berpertolongan pada Allah agar diberi bantuan, diturunkanlah malaikat namanya al-mustawimin. Di mana malaikat tersebut adalah mempunyai tanda-tanda, ada selendangnya, selempangnya di pundaknya berwarna hijau. Para sahabat sudah paham kalau itu ada seorang laki-laki gagah berbaju putih yang menggunakan selempang adalah malaikat. Itu yang merupakan peristiwa turunnya mutawatir langsung kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwanya. Kemudian tulis dalam mushaf. Al-Quran ditulis dalam lembar-lembaran. Seperti yang kita temukan sekarang ini. Dulu ketika turun Al-Quran tidak sesempurna sekarang. Ditulis sesuai dengan keadaan pada waktu itu turun. Ada yang ditulis di tulang-tulang, tulang onta, kemudian di pelepah kurma, di daun-daun seketemunya. Jadi misalnya Ibnu Mas'ud, dia mengiringi Rasulullah, ada Quran turun, dia mengambil seketemunya barang ditulis, kemudian nanti dikumpulkan begitu. Sampai selama hampir 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi pengumpulan Quran itu mulai pertama sampai terakhir turun al-yaum akmaltu itu adalah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian yang terakhir dari Khudari Bek dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran di mana saja kamu temukan, pasti nanti kamu lihat yang pertama kali kamu buka adalah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin akhirih waladhdallin amin itu. Yang terakhir pasti kamu akan melihat minal jinnati wan nas. Itu yang terakhir, kata terakhir. Jadi seluruh dunia nanti kamu kalau melihat Al-Quran adalah sama. Karena sudah dikodifikasikan, disempurnakan di zaman Khalifah Utsman. Ketika zaman Khalifah Utsman itu Al-Quran sudah disempurnakan, baik tulisan dan bacaannya. Kemudian setelah dicetak, diberikan kepada negara-negara yang terdekat untuk nanti diberikan kepada seluruh umat Islam. Dan itu dinamakan Al-Quran Al-Utsmani. Jadi Al-Quran yang kamu baca sekarang ini sudah sama tulisannya, sudah sama bacaannya, baik di kampung kalian, di madrasah, di ibu kota manapun, atau nanti kamu berada di luar negeri di Arab Saudi, sama saja. Yang kedua, tadi dapat dari back, sekarang pendapat dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau beda, karena sudut pandangnya melihat Al-Quran adalah berbeda. Maka punya pendapat Al-Quran, Al-Kitab wa Al-Quran maktub fil mushaf al-mahfud fi suduri man guna fi hifdhihi minal muslimin. Al-Quran menurut beliau adalah merupakan bacaan ditulis dalam mushaf-mushaf terjaga dalam hafalan umat Islam. Anak-anak sekalian,
Menurut Abduh, Al-Quran adalah bacaan yang tidak sama dengan bacaan yang lain. Bacaan yang mempunyai nilai pahala. Kalau kamu membaca selain Quran, tidak seperti itu. Ya. Quran mempunyai nilai bacaan, bahkan bacaannya berbeda-beda. Kalau dibaca dalam sholat, itu satu hurufnya itu mempunyai nilai 100 kebaikan. Kalau dibaca selain dalam posisi sholat, setiap huruf diberi pahala 50 kebaikan. Kalau dibaca biasa, kondisi biasa, satu hurufnya diberi pahala 10 kebaikan. Jadi kalau dibaca selain sholat, saya ulangi, itu diberi pahala 10 kebaikan. Kalau di dalam sholat, posisi berdiri lebih sempurna, itu tadi 100 kebaikan. Kalau dibaca dalam sholat, dalam posisi duduk, misalnya orang sakit, itu ada 50. Kalau dibaca selain posisi sholat, adalah 50. Kemudian ada istimewanya lagi. Bagi orang mustami yang mendengarkan, seperti kalau dalam peristiwa tadarus Al-Quran, yang membaca di musola, kamu di rumah atau di jalan, yang mendengarkan mendapat 1 kebaikan. Itulah istimewa bacaan Quran yang tidak sama dengan bacaan yang lain. Kemudian yang ketiga itu merupakan kitab yang terjaga dalam hafalan umat Islam. Di zaman Rasulullah itu banyak sahabat yang langsung menghafal, tidak menulis karena belum sempurnanya bentuk Al-Quran. Begitu Al-Quran turun, Rasulullah menghafal, kemudian sahabat juga menghafal. Makanya di dalam peristiwa perang itu banyak sahabat yang meninggal, kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq mempunyai pendapat, kalau ini nanti banyak yang meninggal, maka Al-Quran akan hilang. Abu Bakar mempunyai ide untuk segera mengkodifikasi, segera untuk mengumpulkan beberapa Al-Quran yang ada, agar jangan sampai nanti Al-Quran hilang gara-gara para penghafal Quran yang terjun dalam medan perang meninggal. Ini menurut definisi Muhammad Abduh. Yang terakhir, definisi dari Dr. Sofi As-Salib. As-Sahih mengatakan Al-Quran wal kitab al-mu'jiz al-mazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mempunyai definisi bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Kamu bisa melihat nanti kalau sudah membaca LKS, mukjizat kamu bisa membaca di halaman 31. Jadi mukjizat itu adalah amrun khariq lil 'adah makrun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah. Al-Quran merupakan mukjizat, sesuatu yang luar biasa, yang tidak sama dengan sesuatu yang ada. Dan dia termasuk suatu yang akan menyelamatkan dari lawan-lawan yang mempunyai Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu adalah mukjizat, sesuatu yang istimewa yang mampu mengalahkan lawan-lawannya. Itu definisi Dr. Sofi As-Salih. Yang pertama. Jadi wal kitab al-mu'jiz. Kitab yang melemahkan lawan-lawannya. Jadi Al-Quran itu
mampu atau mempunyai nilai yang mampu melemahkan kepada lawan-lawannya orang-orang menentang Al-Quran. Ada di situ contoh tolong menolong. Al-Quran adalah menganjurkan ta'awun, tolong menolong. Ya. Kalau tolong menolong diamalkan, maka ini akan melemahkan orang yang tidak perlu tolong menolong. Kalau orang menentang tolong menolong, pasti akan hancur. Tolong menolong adalah mutlak setiap orang. Kalau kalian misalnya ada orang melahirkan tanpa adanya tolong menolong oleh seorang bidan atau ahli bayi, maka bayi tersebut tidak akan hidup bahkan mati. Itu adalah keistimewaan isi perintah Al-Quran, namanya ta'awun, tolong menolong. Baik, anak-anakku sekalian, sampai sini dulu untuk sekedar uraian mengenai pendapat para ahli tentang definisi Al-Quran secara terminologi. Tugas kalian nanti saya suruh membaca mulai definisi Al-Quran halaman 5 sampai halaman 7, dan nanti buatlah satu definisi dari para ahli yang sudah ada di situ, dan nanti bisa kalian sampaikan kepada saya. Yang dulu saya akhiri, semoga bermanfaat. Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.